Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwulandari. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan. Sistem informasi adalah sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Sistem informasi geografis dapat digunakan sebagai alat untuk pengelolaan sumber daya yang berwawasan lingkungan. Database dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang saling terkait dan dirancang untuk menyatukan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga atau organisasi. MC-Faden, aplikasi database dalam bidang perikanan dan kelautan telah mengalami banyak kemajuan yang dapat diakses lewat internet. Yang pertama, sistem bilangan dan konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan dijadikan bilangan dengan basis yang lain. Ada beberapa macam sistem bilangan, yaitu A. Bilangan desimal adalah bilangan yang menggunakan 10 angka mulai 0 sampai 9 berturut-turut. Setelah angka 9, maka angka berikutnya adalah 10, 11, 12, dan seterusnya. Bilangan desimal disebut juga bilangan berbasis 10. Contoh penulisan bilangan desimal 17, 10. Ingat, desimal berbasis 10, maka angka 10 lah yang menjadi subskrip pada penulisan bilangan desimal. Yang B, bilangan biner menggunakan dua angka, yaitu 0 dan 1. Bilangan biner juga disebut bilangan berbasis 2. Setiap bilangan pada bilangan biner disebut bit, di mana 1 bit sama dengan 8 bit. Contoh penulisan 1101 112, bilangan oktal. Yang ke C yaitu bilangan oktal. Adalah bilangan berbasis 8 yang menggunakan angka 0 sampai 7. Contoh penulisannya 178. Yang D, bilangan heksadesimal adalah bilangan heksa atau bilangan basis 16 menggunakan 16 buah simbol mulai dari 0 sampai 9. Kemudian dilanjutkan dari A sampai F. Jadi, angka A sampai F merupakan simbol untuk 10 sampai 15. Contoh penulisannya C516. Berikutnya yaitu yang kedua, konsep dasar jaringan komputer. Komunikasi awalnya bergantung pada transportasi, jalan antar kota, antar provinsi atau negara, bagian kemudian antar negara atau benua. Kemudian, komunikasi dapat terjadi jarak jauh melalui telegraf 1844, telepon 1867, gelombang radio elektromagnetik 1889, radio komersial 1906, televisi broadcast 1931. Kemudian melalui televisi, dunia jadi lebih kecil karena orang dapat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang yang terjadi di bagian lain dunia ini. Dalam telekomunikasi, informasi disampaikan melalui sinyal. Sinyal ada dua macam, yaitu yang pertama yaitu digital. Secara spesifik mengacu pada informasi yang diwakili oleh dua keadaan, 0 atau 1. Data digital dikirimkan dengan diwakili dua kondisi saja, yaitu 0 dan 1. Yang kedua, analog. Sinyal yang terus-menerus dengan variasi kekuatan dan kualitas, misalnya suara, cahaya, dan suhu yang dapat berubah-ubah kekuatannya dan kualitasnya. Data analog dikirimkan dalam bentuk yang berkelanjutan. Sinyal elektrik berkelanjutan dalam bentuk gelombang. Yang ketiga, ada pengantar teknologi informasi. Teknologi sistem informasi merupakan gabungan dari perangkat teknologi komputer, baik hardware atau perangkat keras, software perangkat lunak, maupun brainware, penggunaannya dan
perangkat komunikasi yang teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknos dan logos, suatu alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan memudahkan pekerjaan manusia. Hasil perkembangan dari ilmu pengetahuan yang ada, teknologi adalah ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan pengaplikasian pengetahuan saintik ke praktis. Aplikasi praktis dari sains dalam industri atau bisnis, pendidikan. Information Technology atau teknologi informasi TI adalah istilah untuk mendeskripsikan teknologi-teknologi yang memungkinkan manusia untuk mencatat atau record, menyimpan, store, mengolah, proses, mengambil kembali atau retrieve, mengirim, transmit, menerima, receive. Yang keempat, ada basis data. Database dan sistem database menjadi komponen utama dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Berbagai aktivitas manusia secara tidak langsung berhubungan dengan database atau bank, reservasi, perpustakaan, supermarket, dan lain-lain. Contoh interaksi di atas yang disebut sebagai aplikasi database tradisional, di mana hampir semua informasi yang disimpan dan diakses berupa data teks maupun numerik. Saat ini database multimedia dapat menyimpan data gambar, video, dan suara GIS atau Geographic Information System untuk menyimpan dan menganalisa data peta, data cuaca, serta gambar satelit. Data warehouse dan OLAP atau Online Analytical Processing adalah sistem yang digunakan pada beberapa perusahaan untuk mengekstrak dan menganalisa informasi yang berguna dari database yang besar untuk kepentingan pengambilan keputusan atau decision making. Teknologi real-time dan aktif database digunakan dalam mengontrol proses industri dan manufaktur. Dan hingga saat ini, database masih mencari berbagai teknik yang digunakan pada WWW dalam meningkatkan pencarian informasi atau information retrieval dengan cepat dan tepat yang dibutuhkan user di internet. Yang kelima, ada bahasa pemrograman. Sejarah bahasa pemrograman yaitu 1830 sampai 1840. Charles Babbage. Analytical Engine Programmer pertama ada Baron Countess of Lovelace 1940, John von Neumann. Komputer pertama dengan storage program. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Bahasa pemrograman dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara manusia dengan komputer. Ada 3 tingkatan bahasa pemrograman, yaitu yang pertama, bahasa mesin atau machine language, diawali dengan ENIAC dan 8 Fudge, komputer generasi pertama yang dikembangkan oleh John Way. Yang kedua, ada bahasa rakitan atau assembly language, dimulai sejak awal 1950. Disebut juga sebagai symbolic machine language, simbol yang dipergunakan untuk memfasilitasi aspek pemrograman seperti mnemonic codes, symbolic names, memory address, automatic assignment, addressing mode. Yang ketiga, ada bahasa tingkat tinggi atau high level language. Dimulai sejak akhir 1950, memiliki kemampuan untuk mempresentasikan algoritma yang kompleks, human oriented readability, machine independent. Yang keenam, ada arsitektur hardware. Arsitektur perangkat keras komputer tradisional terdiri dari 4 komponen utama, yaitu 1. Prosesor, 2. Memori penyimpanan, 3. Masukan atau input, dan yang keempat keluaran atau output. Model tradisional tersebut sering dikenal dengan nama arsitektur von Neumann. Pada saat awal, komputer berukuran sangat besar sehingga komponen-komponennya dapat memenuhi sebuah ruangan yang sangat besar. Yang ketujuh, ada kecerdasan buatan
Arti kecerdasan yaitu kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman, memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu, menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru, menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta menyelesaikan dengan efektif. Apa itu Artificial Intelligence atau AI? Merupakan kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas, atau sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Yang pertama, sudut pandang kecerdasan. Kecerdasan buatan mampu membuat mesin menjadi cerdas. Yang kedua, sudut pandang penelitian. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaik yang dilakukan manusia. Yang ketiga, sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Yang keempat, sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Yang kedelapan yaitu IP address. IP address atau alamat IP adalah alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host yang terhubung ke jaringan dengan TCP atau IP atau internet. Berdasarkan aturan dari Internet Protocol atau IP, setiap host yang akan terhubung ke jaringan yang berbasis TCP atau IP harus memiliki IP address. IP address bersifat unik. Artinya, dalam satu jaringan tidak ada dua host atau lebih yang menggunakan alamat IP yang sama. IP address terdiri dari bilangan binar 32 bit yang dibagi dalam 4 oktet dan dituliskan dalam format 4 kelompok bilangan desimal sebagai oktet atau kelompok 8 bit. Pertama dari IP address menunjukkan alamat jaringan dan oktet yang lainnya menunjukkan alamat host. Zone distribusi IP address kelas C atau RFC 1519. Yang pertama yaitu 194.0.0.0, 195.255.255.255 itu Eropa. Yang kedua, 198.0.0.0 sampai 199.255.255.255 Amerika Utara. Yang ketiga, 200.0.0.0 sampai 201.255.255.255 Amerika Tengah dan Selatan. Yang keempat, 202.0.0.0 sampai 203.255.255.255 Asia dan Pasifik. Yang kesembilan yaitu ada sistem informasi. Sistem adalah sekelompok komponen yang berhubungan, bekerja bersama, mencapai tujuan bersama dengan menerima masukan dan menghasilkan output. Proses transformasi yang teratur atau organisir. Sistem semacam ini memiliki 3 komponen yaitu input, melibatkan penangkapan dan perakitan berbagai elemen yang memasuki sistem untuk diproses. Yang kedua, pemprosesan, melibatkan proses transformasi yang mengubah input menjadi output. Yang ketiga, output, melibatkan perpindahan elemen yang telah diproduksi oleh proses transformasi ke tujuan akhirnya. Mengapa sistem informasi penting? Teknologi informasi membentuk kembali dasar daripada bisnis, layanan pelanggan, operasi, produk, dan strategi pemasaran, dan didistribusi sebagian besar bahkan seluruhnya. Sangat tergantung pada teknologi informasi. Teknologi informasi dan biaya untuknya menjadi suatu bagian daripada kehidupan bisnis sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Suatu sistem informasi dapat merupakan suatu kombinasi terorganisasi daripada orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi, dan sumber data yang menjaring atau mengumpulkan, mentransformasikan, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi.
Yang ke-10 yaitu teknologi informasi. Komunikasi secara terminologis menunjuk pada adanya proses penyampaian suatu oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam pengertian ini yang terlibat dalam adalah manusia. Komunikasi manusia yaitu bahwa komunikasi manusia adalah proses yang melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan lingkungan satu sama lain. Yang pertama, komputer generasi pertama 1946 sampai 1959. Ciri-cirinya, komponen yang pergunakan adalah tabung hampa udara. Program hanya dapat dengan bahasa mesin contoh assembler, cepat panas. Prosesnya kurang cepat, simpannya kecil, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang kedua, komputer generasi kedua 1959 sampai 1965. Ciri-cirinya, komponen yang dipergunakan adalah transistor. Program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk yang membentuk removable disk, membutuhkan daya listrik lebih sedikit. Yang ketiga, komputer generasi ketiga. Ciri-cirinya, komponen yang dipergunakan adalah IC atau Integrated Circuit. Peningkatan dari softwarenya lebih cepat dan lebih tepat. Ukuran kecepatan sampai dengan nanosecond. Kapasitas memori lebih besar. Yang ke-11 yaitu Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah program andalan Microsoft yang ditujukan untuk membantu pengguna mempresentasikan sebuah karya, hasil ataupun dokumen terkait. Dilansir dari laman Tektopedia, Microsoft PowerPoint adalah salah satu program milik Microsoft yang menggabungkan fungsi dari Word, Excel, dan program milik Microsoft Office lainnya. Tidak heran jika pengguna dapat memasukkan beragam tipe dokumen di dalamnya. Berbeda dari Word yang menggunakan halaman atau Excel yang terkenal akan spreadsheet-nya. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu program Microsoft yang dibuat untuk membantu mempresentasikan hasil kerja Anda. Di program ini, pengguna dapat menggunakan slide untuk memaparkan informasi kepada para audiens. Lebih lanjut, Microsoft PowerPoint juga dapat digunakan untuk memaparkan hasil yang berasal dari beragam tipe dokumen, baik angka, kata, hingga gambar. Selain itu, banyaknya fitur yang mempermudah penggunaan Microsoft PowerPoint juga membantu memperindah slide. Anda bahkan dapat memasukkan audio ataupun video ke dalam slide yang diinginkan. Kekurangan dari program canggih ini adalah 1. Presentasi dengannya membutuhkan waktu persiapan yang cukup menyita tenaga dan waktu. Tidak bisa digunakan oleh platform lain selain Microsoft. Versi PowerPoint yang satu tidak mendukung versi yang lain, sehingga dokumen yang dibuat pada software versi lama tidak akan bisa digunakan dengan sempurna pada software versi baru atau sebaliknya. Termasuk software yang berat dan membutuhkan perangkat komputer dengan spesifikasi hardware yang baik. Yang ke-12 yaitu Microsoft Excel. Excel adalah program spreadsheet dalam sistem Microsoft Office. Kita dapat menggunakan Excel untuk membuat dan memformat workbook untuk menganalisis data dan membuat data itu sendiri. Secara khusus, kita dapat menggunakan Excel untuk melacak data, membangun model untuk menganalisis data, menulis rumus untuk melakukan perhitungan pada data itu, memproses data dalam berbagai cara, dan menyajikan data dalam berbagai grafik. Lembar kerja dalam Microsoft Excel dalam satu sheet terdiri dari 256 kolom dan 65.536 baris. Kolom ditampilkan dalam tanda huruf A, B, C, dan berakhir pada kolom 4. Sedangkan baris dilambangkan dalam bentuk angka 1, 2, 3, dan berakhir pada 65.536. Perpotongan antara baris dan kolom disebut sel.
Misal, pada perpotongan kolom B dengan berbaris kelima disebut sel B5. Dan sel yang bergaris tebal menandakan bahwa sel tersebut dalam keadaan aktif. Yang ke-13 yaitu software. Bentuk paling primitif dari perangkat lunak, aljabar boolean yang direpresentasi sebagai binary digit atau bit, yaitu 1 atau benar atau on atau 0 salah atau off. Cara ini sudah pasti menyulitkan, sehingga orang mulai mengelompokkan bit tersebut menjadi nibble atau 4 bit. Word 2 bit, double word 32 bit. Kelompok-kelompok bit ini disusun ke dalam struktur instruksi seperti penyimpanan, transfer, operasi aritmatika, operasi logika, dan bentuk bit ini diubah menjadi kode-kode yang dikenal sebagai assembler. Kode-kode mesin sendiri masih cukup menyulitkan karena tuntutan untuk dapat menghafal kode tersebut dan format atau aturan penulisannya yang cukup membingungkan. Dari masalah ini, kemudian lahir bahasa pemrograman tingkat tinggi yang seperti bahasa manusia atau bahasa Inggris. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara lain dalam mengakses komputer adalah menggunakan punch sheet card, yaitu kartu yang dilubangi. Pada era ini, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Penggunaan komputer dilakukan secara langsung dan hasil yang selesai dikerjakan komputer berupa printout. Proses yang dilakukan di dalam komputer berupa baris instruksi yang secara berurutan diproses. Yang ke-14 yaitu jaringan dan komunikasi data. Jaringan komputer sekumpulan komputer yang terpisah-pisah tetapi saling berhubungan, melaksanakan tugasnya suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer yang autolis. Misalnya, dua komputer dikatakan terinterkoneksi bila keduanya dapat saling bertukar informasi. Tipe jaringan yaitu yang pertama adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Umumnya dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah perkantoran disebut gedung atau sebuah sekolah dan biasanya tidak jauh dari sekitar 1 km persegi. Yang kedua ada MAN. Sebuah jaringan area metropolitan biasanya meliputi area yang lebih besar dari jaringan area lokal, misalnya antar wilayah dalam satu provinsi. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan-jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh yaitu jaringan bank ketika beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar dihubungkan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga ada WAN. WAN adalah jaringan yang lingkungannya biasanya sudah menggunakan sarana, satelit, ataupun kabel bawah laut sebagai contoh keseluruhan jaringan bank BCA yang ada di Indonesia ataupun yang ada di negara-negara lain. Menggunakan sarana jaringan area skala besar, sebuah bank yang ada di Bandung bisa menghubungkan kantor cabangnya yang ada di Hong Kong hanya dalam beberapa menit. Biasanya, jaringan area skala besar agak rumit dan sangat kompleks. Yang keempat, internet. Dalam jaringan komputer yang terhubung internet, server memiliki beberapa fungsi, yaitu gateway atau gerbang, web server untuk penyimpanan homepage atau website, mail server untuk pelayanan elektronik mail, menggunakan juga proxy server, cache server, firewall server atau name server, dan router. Manfaat jaringan komputer dikelompokkan untuk 1. Perusahaan atau organisasi, resource sharing, agar seluruh program atau peralatan khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan tanpa terpengaruh oleh lokasi resource dan pengguna. Yang kedua, jaringan untuk umum, akses ke informasi yang berada di tempat jauh, misalnya koran online, belanja online, atau komunikasi orang ke orang. Misalnya dengan email, chatting, Facebook, video conference, study online, hiburan alternatif, dengan video on demand.
dapat memilih film atau acara televisi dari negara mana saja dan ditampilkan di layar monitor. Komunikasi data. Alasan menggunakan komunikasi data yaitu transaksi sering terjadi pada suatu lokasi yang berbeda, dengan lokasi pengolahan datanya lebih efisien dan lebih murah. Suatu organisasi biasanya memiliki beberapa lokasi pengolahan data. Alat-alat mahal seperti pencetak grafis, printer, berkecepatan tinggi, cukup diletakkan di satu lokasi saja sehingga lebih hemat. Tujuan komunikasi data memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari satu tempat ke tempat lain. Memungkinkan pengguna sistem komputer secara terpusat atau tersebar, pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer, mengurangi waktu pengolahan data mendapatkan data langsung dari sumbernya, mempercepat penyebaran informasi. Karakteristik dasar komunikasi dasar pengiriman atau delivery. Sistem harus menyampaikan data ke tujuan yang tepat, akurasi atau accuracy. Sistem harus mengantar data secara akurat. Data yang berubah dalam transmisi dan tidak diperbaiki akan diabaikan timelines. Sistem harus mengirim data dalam waktu tertentu. Data yang dikirimkan terlambat tidak berguna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.